Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prasojo Joko Ispono, mahasiswa PPG Universitas Pendidikan Indonesia, di mana hari ini, hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, akan melaksanakan uji kinerja mahasiswa PPG Delajap Angkatan 2. Berikut adalah formulir pendaftaran uji kompetensi program pendidikan profesi guru saya. Untuk materi yang akan saya sampaikan ini adalah mata pelajaran aplikasi perangkat lunak di kelas 12 dengan kompetensi dasar ialah menerapkan perintah penggambaran 3 dimensi serta mengoperasikan perintah penggambaran 3 dimensi. Di mana tujuan pembelajarannya diharapkan peserta didik dapat menggunakan, menerapkan, memadukan, menunjukkan, mengoperasikan, serta menggunakan icon perintah pada aplikasi untuk menghasilkan gambar objek 3 dimensi secara tepat dan efektif. Materi pembelajaran yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini ialah perintah modifikasi toolbar pada icon SketchUp, di mana model pembelajaran yang akan saya bawakan ini adalah project based learning dengan metode yang dilakukan secara daring. Untuk daring sendiri saya menggunakan platform pada Zoom di kelas 12 DPIB. Demikian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ya, di kondisi pandemi seperti ini, kita selalu menjaga kesehatan. Ya, dan tak lupa juga kita juga harus menaati protokol kesehatan apabila kita ingin pergi keluar rumah ya, seperti itu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, tanggal 18 Agustus 2021 ya, ada baiknya kita membaca doa dulu. Dipersilahkan mungkin ketua kelas Zaki dipimpin doanya. Siap Pak. Oke teman-teman, ada baiknya sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Sudah Pak. Ya, amin. Amin. Terima kasih Zaki. Ya, Bapak ingatkan ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal yang namanya perintah-perintah SketchUp ya, icon-iconnya itu ada apa aja ya, sudah Bapak jelaskan. Dan juga di pertemuan sebelumnya juga sudah Bapak sedikit demonstrasikan, yaitu perintah drawing ya, perintah untuk menggambar di SketchUp itu apa saja. Nah, untuk materi pada pagi hari ini adalah perintah modify pada Google SketchUp ya, seperti itu. Ya mungkin apa namanya, teman sudah mencoba sebelumnya, Bapak harapkan nantinya jadi semakin terlatih ya, seperti itu. Ya, adapun juga Bapak ucapkan terima kasih sebelumnya atas kehadirannya yang tepat waktu tadi di jam 10 ya. Kalian disiplin dalam mengikuti pelajaran aplikasi seperti dikumpulkan tepat waktu seperti itu. Ya, jangan lupa juga ya dalam mengerjakan tugas pastinya ya tugasnya harus tugas sendiri ya, bukan tugas temennya di copy paste seperti itu ya, tapi tugas sendiri karena pada dasarnya sebenarnya Bapak akan menilai kejujuran kalian gitu dalam setiap mengerjakan tugas dari Bapak. Baik, Bapak share screen ya. Oke, nah apakah sudah terlihat? Sudah terlihat? Ya, sudah Pak. Sudah Pak. Bapak. Oke, baik. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang perintah modifikasi pada Google SketchUp. Baik. Oke,
ya. Di sini ya bisa kalian lihat ya. Pertama, pastinya ya, ini adalah tampilan pertama yang selalu Bapak ingatkan, di mana merupakan Google Stack itu merupakan kombinasi dari objek garis, lingkaran, lengkung, elip, dan arsiran dengan koordinat kerja X, Y, dan Z ya, seperti itu. Jadi ada 3 koordinat, di mana terdapat panjang itu berupa X, lebar berupa Y, dan tinggi berupa Z ya, pada model 3 dimensi ini, seperti itu ya. Jadi tidak asing ya, karena sebelumnya kalian sudah pernah belajar menggunakan software AutoCAD ya, itu untuk 2 dimensi, dan juga ini lebih SketchUp lebih kepada untuk 3 dimensinya, seperti itu. Nah, perintahnya apa saja ya? Perintahnya yaitu nanti yang mau dijelaskan, ada perintah move, ada perintah push pull, ada perintah rotate ya, ada follow me ya, scale, dan offset ya. Nah, perintah-perintah ini mungkin nggak asing ya gitu. Kemarin kita sudah kenalan ya mengenai icon dan juga apa namanya fungsinya. Baik, di sini perlu diingatkan kembali untuk yang namanya perbedaan antara select object, yaitu memblok dan mendrag ya. Kalau memblok itu berarti dari arah kiri ke kanan ya. Kalau untuk mendrag itu dari arah kiri kanan ke kiri, seperti itu. Nah, ini kalau pada tampilan ini ya, ini adalah select. Kalau memblok itu dia garisnya itu lurus ya, tidak putus-putus. Nah, sedangkan kalau mendrag ini putus-putus ya, seperti itu. Nah, ini Bapak ingatkan lagi karena masih biar familiar ya. Jadi tidak terlalu berbeda dengan perintah pada AutoCAD ya. Nah, ini apa namanya? Yang pertama itu adalah perintah move ya. Move ya, seperti move itu pastinya digunakan untuk yang namanya memindahkan ya, memindahkan objek, seperti itu. Nah, langkah-langkahnya untuk menggerakkannya, memindahkan tuh yaitu pertama pastinya kita select objek. Select objek itu objek mana yang mau dipindahkan. Jadi kita tentukan dulu objek mana dipindahkan, baru kita tekan M atau pilih toolbar move ya pada icon Google SketchUp. Lalu kita pindahkan nih objek ke tempat yang kita inginkan ya, seperti itu. Nah, juga ada juga untuk yang namanya objek copy ya. Jadi move ini selain memindahkan objek, dia juga dapat mengcopy objek. Nah, caranya bagaimana? Caranya yaitu select objek ya, select objek, lalu tekan M, dan juga jangan tekan M lalu pilih toolbar move ya, gitu. Jadi ditekan ya, M-nya itu ditekan, jangan dilepas. Nah, di situ nanti apa namanya objeknya akan mengcopy, jadi ada 2 ya, gitu. Sambil juga menekan tombol CTRL. Jadi CTRL move ya, nanti objeknya dipilih, maka dia akan menjadi 2 objeknya sama besar ya, seperti itu. Itu untuk perintah move. Nah, selanjutnya ini adalah perintah push pull ya. Itu push pull ya, di mana perintah ini untuk membentuk model 3 dimensi ya, menarik atau mendorong untuk dasar yang sudah digambar sebelumnya ya. Nah, keywordnya itu adalah P ya, push pull ya. Jadi seperti ini, objeknya tadinya datar, di push ya, di push pull, di push naik, ditarik ke atas. Nah, hasilnya seperti ini, seperti itu ya. Nah, ini adalah icon perintah SketchUp yaitu push pull. Nah, berikutnya ini ya, ini adalah apa namanya, perintah rotate ya. Rotate ya, seperti yang kita tahu ya, rotate itu yaitu untuk yang namanya memutar ya, memutar sudut ya, gitu. Memutar nih, kira-kira objeknya itu mau diputar berapa sudutnya ya, misalkan 30 derajat, 45 derajat, atau 60 derajat ya, atau nanti disesuaikan dengan ketentuan kalian sendiri, seperti itu ya. Rotate ini
apa namanya, ikonnya tidak terlalu berbeda dengan rotate pada software AutoCAD ya, seperti itu. Nah, setelah rotate ada apa lagi? Nah, ini ada yang namanya follow me ya, itu follow me. Jadi follow follow me itu apa sih ya? Follow me itu jadi untuk yang namanya digunakan untuk mengikuti bentuk objek yang dipilih ya, dan dikonversi ke bentuk 3 dimensi seperti itu. Nah, biasanya untuk follow me ini biasa digunakan untuk ketika kita ingin membentuk yang namanya list plafon atau yang namanya list gypsum seperti itu, atau di sini untuk yang namanya membuat bentuk atap ya gitu. Nanti akan Bapak demonstrasikan ya seperti itu untuk aplikasi pada hari ini. Nah, selanjutnya yaitu ini scale ya, skala yaitu digunakan untuk memperbesar atau memperkecil objek ya, tergantung kita mau scale-nya berapa seperti itu ya. Jadi di Google SketchUp pun juga ada yang namanya scale. Jadi gambarnya itu harus menggunakan scale agar nantinya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ketika di print pun juga jarak gambarnya sesuai ya. Nah, di sini icon atau keywordnya itu adalah S ya, seperti itu pada menu toolbar. Nah, di sini kalian nanti bisa digunakan untuk yang namanya merubah objeknya itu menjadi kecil atau menjadi besar. Nah, selanjutnya ini adalah offset ya. Offset ya, ini digunakan untuk yang namanya membuat bentuk yang lebih besar atau kecil dengan ukuran tertentu seperti itu ya. Seperti itu. Nah, keywordnya itu adalah F ya. Keywordnya adalah F pada keyboard ya. Offset ini juga mungkin tidak asing ya, kalian tidak asing ya, karena waktu di kelas 11 sudah menggunakan offset ini pada software SketchUp pada software yang namanya CAD ya, gitu, sudah ada yang namanya offset juga. Nah, jadi untuk yang namanya membuat bentuk ya, yang lebih besar atau kecil dengan ukuran tertentu ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah paint bucket ya. Paint bucket di sini digunakan untuk mewarnai atau menyisipkan material pada objek ya, seperti itu. Kalau di AutoCAD itu namanya block ya, biasa blok namanya, atau namanya arsiran ya, seperti itu. Nah, kalau di sini namanya paint bucket ya, di sini untuk yang namanya mewarnai atau menyisipkan material gitu. Jadi material-material apapun nantinya, kalau misalkan material itu adalah objeknya adalah bangku, berarti dia misalkan mau materialnya dari kayu, nah seperti itu. Terus temboknya misalkan maunya bukan tembok acian, misalkan mau diberikan marmer, berarti nanti menggunakan material yang bertekstur marmer seperti itu ya. Ada juga di sini seperti aspal, beton, kayu, kaca, dan lain-lain juga. Ini contohnya yang tadinya polos berubah warnanya menjadi ungu ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada erase ya, di sini erase ya, yang dimana erase ini untuk menghapus ya, gitu, untuk menghapus apa namanya, menghapus objek ya, yang mungkin kita salah dalam membuat objek seperti itu. Oke, ya. Jadi itu tadi adalah icon-icon modify ya, gitu. Ada yang bisa menyebutkan nggak yang tadi Bapak jelaskan, icon-iconnya ada apa saja? Monggo, silahkan. Dibuka mic-nya sebelum paint bucket, apalagi Jaki? Scale, offset. Oke, cukup. Silahkan dari yang lain juga. Tadi udah bener Jaki paint bucket. Boleh, Ramzi. Apa? Ada rotate. Terus? Push pull. Lalu? Eraser ya. Oke, terima kasih Ramzi ya, betul ya. Jadi jawaban Jaki sama Ramzi tepat sekali, sudah Bapak jelaskan tadi gitu. Nah, lanjut nih ya, masuk kepada poin demonstrasi ya di sini. Jadi Bapak akan mencoba untuk mendemonstrasikan ya. Nanti kalian perhatikan baik-baik ya, karena nanti Bapak akan meminta kalian untuk yang namanya
mengulang kembali apa yang Bapak demonstrasikan seperti itu. Yang nah di sini sudah Bapak juga buat yang namanya lubang, ya, lubang di sini, lubang pintu dan lubang jendela, ya. Dimana nantinya Bapak akan mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan tadi push pull, offset, move, rotate, dan scale, dan juga nanti ada follow me seperti itu. Ya, baik. Langsung saja kita coba, ya. Di sini diperhatikan karena nanti Bapak minta dari kalian satu atau dua orang untuk mencoba langsung praktek, ya, atau praktek pada hari ini. Baik, nah pertama-tama apa yang kita buat di sini, mungkin pertama Bapak akan membuat yang namanya di sini jendela, ya. Nah, di sini sudah ada yang namanya lubangnya nih, namun jendelanya belum ada. Nah, di sini kita akan buat jendela. Nah, bagaimana langkah pertamanya? Langkah pertamanya adalah kita pastinya menggunakan rektang, ya, menggunakan rektang di sini, ya. Nah, kita lihat di situ kebetulan di sini Bapak memakai satuannya milimeter, ya. Jadi lubangnya itu ada 900 mm, tingginya adalah 1500 mm, ya, atau kalau dalam senti yaitu 90 cm dan 150 cm seperti itu, ya. Langsung Bapak ketikkan saja 900 di dimensionsnya, ya. Kalau kalian lihat di dimensionsnya di paling bawah kanan 900 kali 1500. Nah, setelah kita sudah tadi mengklik perintah rektangle, lalu kita enter. Nah, sudah jadi seperti ini gambarnya, ada rektang. Ya, lalu setelah ini kita bikin dulu. Nah, biasanya kalau di jendela itu untuk buat lubangnya ini kira-kira perlu kusennya apa langsung daun jendelanya aja nih? Perlu kusen, Pak. Iya, perlu kusen, ya. Nah, ada yang tahu tebal kusennya berapa? Yang biasanya? Ya, betul. Kita menggunakan ya 5 cm, ya. 5 cm berarti di sini 50, ya, 50 mili. Nah, oke. Nah, sudah dapat nih seperti ini. Ya, sudah di Bapak offset, ya. Nah, setelah di offset ini, nah jangan lupa nih, ya. Nah, sebelum kita push pull, ya, kita hapus dulu nih area tengahnya nih. Seperti itu, kita bisa hapus dulu pakai dengan erase, ya. Kita hapus seperti ini, ya. Nah, lalu ketika sudah dapat area untuk push ini, ya. Nah, baru nih, ya, kita push pull. Nah, ini push pull, ini ikonnya, kita push pull, ya. Nah, tebal lubangnya berapa? Nah, biasanya Bapak menyesuaikan tebal dinding tembok yaitu sebesar 15 cm, ya. Jadi di sini paling dalam ini jadi 150. Nah, ini jadi seperti ini, ya. Nah, ini sudah jadi yang namanya kusennya, gitu, kusen jendelanya. Ya, namun belum selesai nih, karena belum ada kacanya. Nah, sebelum diberikan kaca, sebaiknya apa? Ya, sebaiknya kita blok, ya, nah, seperti ini, kita klik kanan, kita make group, ya, biar apa? Biar nanti kita mudah dalam memberikan warnanya atau materialnya seperti itu, ya. Nah, misalkan ini, ya. Nah, setelah sudah jadi kusennya ini, Bapak ingin membuat kaca nih. Nah, di sini mungkin jendelanya Bapak contohkan adalah jendela mati, ya, gitu, jendela mati. Jadi Bapak langsung memberikan kacanya aja. Nah, ini kita bisa cari yang namanya midpoint-nya di tengah. Kita klik, lalu kita klik di sini, ya, kita klik di atas ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi yaitu kusen jendela, ya. Nah, di sini biar lebih realistis bagaimana? Tadi kita gunakan yang namanya paint bucket. Nah, di sini sudah ada materialnya. Nah, di sini kita bisa memilih nih material-material yang di pertemuan sebelumnya Bapak sudah jelaskan, ya. Nah, di sini karena kita mewarnai kusennya, kita pilih word, ya. Nah, kita pilih nih, misalkan nih, ini memakai yang ini, ya. Kita klikkan di area kusennya, klik. Nah, langsung semuanya berubah menjadi material yang berwarna coklat seperti itu, karena tadi sebelumnya kusennya sudah di make group, jadi kita tidak perlu mengklik banyak klik, jadi hanya satu klik saja karena sudah di make group. Nah, berikutnya kacanya, ya. Kacanya di sini. Nah, di sini kaca, kita coba yang ini, kita klikkan saja, ya. Nah, langsung jadi kaca seperti ini, ya. Sudah jadi, yaitu kusen jendela atau jendela mati di sini. Nah, jangan lupa nih, ketika sudah jadi seperti ini, kita blok lagi, kita make group lagi seperti itu, biar apa? Biar nanti mudah untuk yang namanya kita pindahkan atau kita move seperti itu. Oke, jadi untuk kusen jendela sudah jadi, ya. Ya, oke. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Atau lanjut? Kita akan bikin pintunya. Lanjut, ya. Lanjut, Pak. Oke, baik, siap. Oke, nah, sama langkahnya di sini kita yaitu membuat rektang, ya, lubangnya dulu, lubang pintu. Nah, di sini kita lihat pintunya berapa, ukurannya yaitu 1000 mili, ya, 1000 mili dikali, ya, dikali. Di situ ada 2150, ya. Kalau kalian lihat dimension di bawahnya itu ada 1000 kali 2150, ya. Lalu kita enter. Nah, seperti ini sudah jadi, ya, areanya, pintunya. Lalu apa? Ya, kita buat kusennya dulu nih, kusen pintunya. Tadi dengan yang namanya perintah apa? Perintah offset. Offset. Ya, offset. Ya, tadi kusennya berapa tebalnya? 5 cm. 5 cm, Pak. Oke, 5 cm, ya. Karena ini mili berarti 50. Baik, nah seperti ini sudah jadi. Nah, jangan lupa, ya, ini kita hapus dulu, ya, dengan erase atau buka delete. Nah, seperti ini. Nah, yang perlu kalian pahami, ya, sebelum lanjut, ya. Nah, pada mungkin kalian pernah belajar di kelas 10 bahwa untuk jendela itu memiliki ambang atas dan juga ambang bawah, ya. Sedangkan pintu, ada yang tahu
apakah dia ada juga ambang atas atau ambang bawah? Tidak memiliki ambang bawah, Pak. Ya betul, Pak Fauzan ya, betul. Jadi kalau pintu tidak memiliki ambang bawah ya, gitu. Jadi hanya jendela saja yang memiliki ambang bawah ya. Jadi kalau untuk pintu hanya mempunyai ambang atas. Nah, itu bagaimana di sini? Nah, berarti kita sambungkan nih, ya kita sambungkan, lain sambungkan, ini kita sambungkan ya. Lalu untuk garis ininya kita hapus seperti itu. Nah, kita hapus seperti ini. Ya, jadi yang namanya area untuk membuat pesan pintu. Nah, selanjutnya tinggal kita berikan ketebalan tadi, pesannya sama ketebalannya yaitu 15 ya, 15 cm ya, 10 seperti itu. Nah, sudah jadi ya, sudah jadi kusen pintunya ya. Nah, setelah ini apa yang harus dilakukan? Setelah sudah jadi kusen pintunya ini. Tadi yang kalau kalian lihat tadi Bapak saat membuat kusen jendela ini. Di Si warna, Pak. sebelum warna. Hidup, Pak. Make group. Betul, di Make group. di make group dulu, betul sekali, di make group dulu biar apa? Biar nanti apabila kita memasukkan material lebih mudah ya, lebih gampang. Oke, nah ini sudah jadi nih. Ya, sudah jadi kusennya, tinggal kita berikan warna, misalkan di sini warnanya ya Bapak ambil contohnya misalkan warnanya tentunya agak abu-abu ya seperti itu. Nah seperti ini kusennya sudah jadi seperti itu. Nah ketika kusennya sudah jadi, pastinya nggak langsung jadi seperti ini kan. Pastinya kita juga memiliki yang namanya daun pintu ya, daun pintu seperti itu. Nah ketika kita membuat daun pintu, jangan lupa ya di sini kita sama membuat rektang. Nah, ukurannya berapa di sini pintunya? Berarti karena tadi sudah dikurangi dengan tebal kusen, berarti lebar pintunya adalah 900 mili atau 90 cm dikali yaitu dikali untuk ketinggiannya 210 ya atau 2100 mili. Kita enter. Nah, jadi seperti ini ya, seperti ini jadi ya. Nah, lalu kita push pull ya, push pull. Nah, untuk ketebalan daun pintu biasanya berapa? Ada yang tahu? Ketebalan daun pintu. Ada yang tahu berapa senti ketebalan daun pintu? 5 ya, Pak? Ya, 5 bisa, 6 juga bisa. Nah, ini kita ambil saja yang terbesar ya, 6. Ya, 6 cm yang seperti ini. Jadi, ini adalah ketebalan daun pintu. Nah, di sini. Nah, setelah sudah jadi seperti ini, daun pintu sudah jadi, ya, kita make group lagi, ya. Nah, untuk kita berikan material. Nah, misalkan nih, contoh pintunya, barangkali pintunya itu, kita mau berikan warna, ya, warna pintu, misalkan pintu ini, ya, anggap saja adalah pintu HPL, ya, pintu HPL. Jadi pintunya hanya motifnya rata seperti itu ya. Nah, seperti ini. Nah, ketika sudah sampai seperti ini, nah, jika kita ingin pindahkan, ya, pindahkan ke sini, berarti kan dia tertutup, ya, gitu. Dia tertutup, itu tertutup. Nah, seperti ini, tertutup ya. Gitu. Nah, di sini Bapak ingin mencoba bagaimana daun pintunya itu terbuka, gitu, seolah-olah pintunya itu terbuka. Nah, setelah ini, baru kita bisa nih, ya, kita bisa yang namanya kita blok, ya, atau kita klik, nah, karena ini juga blok, lalu kita menggunakan namanya perintah rotate, ya, rotate di sini, nah di sini. Nah, sampai dia itu berwarna biru. Kalau biru, berarti kita ngambil dari atas. Kalau hijau, berarti kita ngambilnya dari depan, seperti itu. Nah, di sini Bapak ingin mengambil dari atas, jadi arahnya warnanya biru, seperti ini. Ya. Lalu kita ambil dulu 90 derajat. Nah, kita ingin bukanya berapa nih? Berapa derajat nih? Ya. Nah, di bawah itu ada kolom namanya angel, ya. Gitu, angel. Nah, di sini mungkin sudutnya Bapak sudutkan yaitu 45, ya. 45, Bapak enter. Nah, jadi seperti ini. Bukanya 45 derajat, ya. Lalu setelah seperti ini bagaimana? Setelah seperti ini, kita bisa blok, lalu kita bisa move, ya. Kita bisa move di sini, ya, kita bisa pindahkan, ya, pindahkan di sini, seperti itu. Ya, maka pintunya seperti terbuka, ya, seperti ini, ya. Nah, jangan lupa ketika kusen dan pintu sudah bergabung, ya, lagi-lagi harus apa? Harus di make group, ya, seperti itu, karena biar mudah untuk move-nya nanti. Nah, kita udah buat seperti ini. Nah, di sini sudah ada rumah yang tinggal bangunan tadi pos jaga tinggal dimasukkan jendela-jendelanya. Nah, misalkan nanti di sini kalian mau buat lagi nih, ada jendela di belakangnya juga mau ada jendela lagi, di sini ada jendela lagi. Nah, kalian tinggal bikin yang namanya lubangnya saja. Nah, untuk ininya, ya, untuk jendelanya tadi seperti Bapak bilang, ini bisa kita lipat dan kita gandakan menggunakan move, ya, move dengan menekan CTR, ya. Kita blok dulu, ya, kita blok di sini, ya, kita klik move, CTR-nya kita klik. Nah, ini jadinya bisa ada dua, nah seperti ini, seperti itu. Jadi copy move, ya, seperti itu. Nah, ini dengan CTR-nya kita tekan, ya. Lalu kita pindah saja, nah, tinggal dipindah ini, ya, kita pindahkan. Pastinya di sini pada saat memindahkan harus teliti agar sesuai dengan ini. Kita pindahkan, dan juga pintunya kita mau digandakan dulu sebelum dipindahkan. Nah, seperti ini bisa, ya. Nah, ini kita klik, ya, karena sudah di make group, kita move, kita ambil sudut yang paling luar,
di sini, lalu kita tinggal satukan di sini ya. Nah, maka jadilah sudah jadi, yaitu pos jaga ya, sudah diberikan pintu dan juga jendela ya. Nah, jendelanya bisa transparan, itu nanti tinggal kalian sesuaikan saja. Nah, ini jadi tadi sudah ada yang namanya perintah push pull, offset, move, dan rotate. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan yang namanya perintah follow me. Nah, biasanya mana area yang mau kita buat gitu, area bidangnya, 3 dimensinya gitu. Jadi biar nanti kenapa ada garis, agar bidangnya itu lurus gitu, bidangnya lurus, tidak tidak ya bisa naik turun ya gitu, atau tidak sejajar. Nah, gunanya garis itu agar sejajar seperti itu. Jadi lurus ya, gitu, lurus, derajatnya 180 derajat ya gitu, atau 0 derajat. Ya, jadi itu Rahmawati ya, kenapa harus ada garis sebenarnya, untuk yang namanya biar nanti hasil jadinya tuh sejajar dan lurus ya, karena kan itu keliling ya, itu keliling, biasanya keliling untuk buat list ataupun list list plank, atau membuat namanya list gypsum seperti itu. Oke, sebelumnya udah pernah nyoba belum perintah follow me? Belum ya? Oke, baik. Oke, ada lagi yang Pak, saya Pak izin bertanya Pak. boleh, Muhammad Ramadan. Bagian-bagian apa aja Pak yang biasanya menggunakan follow me Pak? Oke, bagian-bagian menarik nih. Biasanya bangunannya aja, atau sama interiornya. Oke, ini sebelum Bapak jawab ya, sebelum Bapak jawab. Ada yang bisa jawab nggak pertanyaannya AS? Ada yang bisa jawab nggak? Ada Pak, ya Pak. Boleh, Lukan. Nah, Lukan nih biasanya nih. Jadi tuh kalau misalkan kita ngedesain itu tergantung customer-nya dulu, misalkan dia mintanya interior atau eksterior. Biasanya gitu. Ada juga yang minta keduanya. Gitu tuh Pak. Oke, mantap sekali Lukan ya. Oke, ya, jadi kurang lebih jawaban Lukan benar. Jadi kita lihat dulu nih permintaan klien ya, dia eksterior atau interior ya. Ketika klien itu meminta hanya eksteriornya saja, ya eksteriornya saja, itu untuk interiornya kita tidak buat juga tidak apa-apa ya, seperti itu, karena nantinya pada saat merender ya, itu hanya eksteriornya saja. Namun apa? Nah, setelah bertugaskan membuat jendela dan pintu pada tadi ya, diharapkan ada mencoba ya untuk mendemonstrasikan, yaitu yang ingin mendemonstrasikan siapa di sini? Saya Pak. Baik ya, Zaki ya. Jadi Zaki silakan mendemonstrasikan untuk membuat jendela ya dan pintu sesuai dengan yang tadi Bapak contohkan ya. Silakan Zaki, share screen. Siap Pak. Nah, Oke, baik. Zaki, silakan langkah-langkahnya. Ya, jadi buat dulu untuk pesan jendelanya, ukurannya yaitu lebarnya 1 meter ya, dikali 1.500. Selainnya apa? Bisa boleh sambil bicara Zaki. Zaki masih diambil. tadi kan udah buat rectangle 1 meter dikali 1,5. Terus lalu buat offset buat kusennya 5 cm. Karena saya pakai milimeter jadi 50 mm. Setelah itu saya push pull. Sama saya itu kusennya ya. Ini saya push pull dulu ya Pak. Ini terus dulu bisa. Saya push pull dulu 15. Oke, udah. Oh, boleh tulis tadi. Bentar kalau Pak. Taruh 15 cm. Setelah itu saya ingatkan. Jadi seperti ini. Ini untuk kusennya. Lalu saya group dulu. Setelah itu saya kasih paint bucket untuk kayunya. Ini ya, wood. Nah, saya pakai yang ini. Oh, mau ya.
Baru Pak, ini nggak mau kepencet Pak. Oh dia mau kepencet apa ya? Dan dapetnya diklik. Mana ini udah nih? Ya, sudah Pak. Ya, siap. Setelah itu buat kacanya, jadi kita ambil dari tengah-tengahnya sini, terus ke bawah sini. Nah, setelah itu pakai pen bucket lagi untuk membuat kacanya. Nah, ini kaca. Glass and mirror. Ini, oke. Nah ini Pak, Baik, untuk jendelanya. baik. Saya lagi. Ya. Mantap, bagus sekali. Zaki sudah jadi jendelanya. Ya, untuk pintunya. Untuk pintunya tadi ukurannya berapa sih juga lupa. Ukurannya pintu itu yaitu lebarnya 90 dan ketinggiannya 210. 900. Boleh nih Pak. 900 ini 120. Seperti ini Pak. Iya. Terus kita buat apa namanya kusennya offset dulu 50. Karena pintu nggak ada apa namanya? Ambang bawah. Iya, ambang bawahnya nggak ada. Jadi kita hilangin dulu ambang bawahnya. Lalu di offset lagi buat kusennya 15 cm lagi. Kok ini begini? Ya, itu. Ini kita hilangkan. Nah, ini kita buat langsung make lagi. Lalu dikasih pen bucket lagi dia kayu. Oke. Setelah itu buat apa namanya daun pintunya. Berarti ukurannya dia 80 kali. Itu ukurannya 80 2100. Kebalik. Maaf. Ya, tidak apa-apa. Seperti itu. Setelah itu ukuran lebar daun pintunya pakai 6 cm ya. Iya. 6 cm saya pakai. Terus saya make lagi nih. Lalu dikasih pen bucket pakai material apa ya tadi ya? Bahkan boleh pakai kayu, boleh. Pakai kayu boleh. Boleh. Saya pakai kayu aja. Boleh yang warnanya berbeda. Oke, ini atau yang inilah. Ini kali ya, boleh ya yang ini. Ya, siap. Ini tinggal dimasukin aja. Nah, kalau misalnya mau dibuka pintunya, kita harus merotate dulu ya. Di-rotate dulu. Mana nih? Ini. Salah. Nah, yang biru, logonya biru. Nah, lu kok nggak pencet Pak? Kok mau pencet dia? Coba dikatakan lagi. Biru, ya, yang berwarna biru dia, nah, seperti ini. Kamu cari sendiri. Nggak mau pencet. Ini. Nah, di sini kita bukanya 45 derajat aja. Kan di bawah ada. Ya, betul. Nah, 45 derajat. Ya, bisa diketik. Nah, gini. 45 derajat. Nah, oke. Bagus. Ya, lalu tinggal kita pindahkan. Move. Oke. baik ya. Terima kasih Zaki ya, demonstrasinya terus baik sekali. Bagus ya. Ya, Pak. Ya, dan pintunya alhamdulillah bagus. Nah, tadi aku perhatikan. Baik, satu orang lagi yang mungkin di sini Lukan ini mencoba untuk mau lobby. Ya, boleh Pak. Silakan. Bentar. Screen. Ya. Baik. Membuat kolom ini ya Pak. Saya buat list barang ya Pak. Untuk apanya? Ya, silakan kamu buat bidangnya. Terus kita akan diminta. Ini Pak. Ini buat contoh aja Pak. Ya, baik. Nah, ini ada dapat bidangnya. Terus Terus ini kita buat garis kolomnya. Oh, muncul. Ya. Oh, pada ini Pak, tanda merahnya Pak. ya, kita lihat sedikit saja nggak apa-apa. Dibuat aja garisnya tidak apa-apa karena follow-nya akan mengikuti garis yang kamu buat nanti. Oke, siap Pak. Ini apa Pak? Silakan. Ini kita upload dulu. Terus kita isi. Silakan.
Oke, sudah. Kita belum. Nah, baru oke tulis volumenya. Ya. Nah, itu Pak. Baik, ya. Bagus sekali. Sudah jadi displaynya bagus sekali, betul ya. Silakan ya. Silakan. Ya, Pak. Nah, kita lihat ya, hasilnya sudah disampaikan tadi Zaki membuat pintu dan juga membuat ini bukan membuat ekonomi display ya. Oke, baik. Terima kasih bukan dan Zaki. Fauzan dulu, Ya. Fauzan. Oke, Fauzan ini perintah apa nih Fauzan nih? Offset, Pak. Offset, ya. Kenapa offset? Kenapa yakin ini namanya perintah offset? Fauzan. Karena itu ada garisnya ya, ada wasitnya ya. Benar Iya, nggak Pak. perintahnya offset? Oh, ternyata betul ya. Nama perintahnya adalah offset. Oke, bagus tuh Fauzan ya. Fauzan, fungsi offset tadi apa? Fungsi offset nih pada singkat. Fungsi offset itu membuat bentuk yang lebih besar atau lebih kecil dengan ukuran tertentu, Pak. Baik, cakep 100 nih ya, nilainya 100 buat Fauzan ya. Tolong kan di kamu di sini Bapak berikan tugas sebagai wasit ya, seperti oke. 100 buat Fauzan. Oke, lanjut ya. Tenang, masih banyak nih. Oke, yang kedua. Siap. Jadi nama dulu ya. Nah, perintah apa Mutia, Pak. ini? Siapa? Fauzan, Pak. Mutia. Tadi Mutia duluan. Mutia dulu. Oke. Mutia, apa ini? Mutia. Move, Pak. Move. Move. Kenapa kamu yakin ini nama perintahnya move? Kenapa? Alasannya? Karena orangnya berpindah, Pak. Dari tempat 1 ke tempat 2. Bahasa tempat 2. Apakah betul? Wah, ternyata betul. Oke. Fungsi move. Untuk apa fungsi move? Ayo, fungsi move. Untuk apa? Untuk memindahkan atau bisa juga mengcopy, Pak. Kalau pakai CTRL. Baik, 100 buat Mutiara Gani. Oke, silakan dicatat ya. Oke, tenang, masih banyak. Fokus, lihat gambarnya, lalu kalian bilang nama kalian ya, agar Bapak tunjuk. Selanjutnya, apa ini? Fauzan, Pak. Saya Bang Ramadan Pak. Fauzan. Iya, masih nggak mau. Terus juga cara Oke, Fauzan, apa ini? mengisi material atau memberi warna menggunakan pen bucket, sama yang tadi Pak melatih pengetahuan yang quiz gitu, ice breaking. SDK ya, gitu. Nggak kepikiran ya? Oke, terima kasih Fauzan ya. Baik, satu lagi dari apa namanya perempuannya, silahkan. Satu orang yang ingin menyimpulkan materi pada hari ini, atau mungkin ada sesuatu nih yang kamu tadinya nggak tahu setelah kamu bisa langsung kerja seperti itu ya, jadi nggak nganggur gitu ya, nantinya langsung ditelepon sama perusahaan gitu, ikut tes langsung bisa kerja seperti itu ya. Jadi tadi tuh kayak Ayas mau jadi pemborong Pak gitu, mau jadi pemborong ya bisa gitu, jadi borongin gambarnya juga, borongin juga pada saat pelaksanaan seperti itu ya. Jadi kalau jika kalian sudah punya bekal ini SketchUp, insya Allah kalian nantinya sudah bisa bekerja di dunia arsitektur seperti itu ya. Oke, itu saja materi Bapak ya. Jangan lupa tetap latihan, tetap dikerjakan tugas-tugasnya dari tugas-tugas Bapak maupun tugas guru-guru lain ya. Pastikan tugas yang kalian kerjakan adalah tugas hasil dari pekerjaan kalian sendiri ya, meskipun apapun hasilnya itu adalah hasil pekerjaan kalian sendiri. Selesai. Ya, Pak. Ya, amin. Terima kasih semuanya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Semoga kalian sehat selalu dan nantinya kita dapat bertemu ya, bertatap muka ketika memang sudah diizinkan untuk bertatap muka di sekolah. Baik, Bapak akhiri pertemuan pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ini dia, Pak.